Baik, sampai bertemu lagi di pelajaran sosiologi. Hari ini kita akan membahas tentang pengumpulan data. Nah, setelah sebelumnya kita juga sudah membahas tentang karakteristik dan keterbatasan penelitian kuantitatif, penelitian kualitatif. Sekarang kita masuk ke cara pengumpulan data. Baik. Apa itu pengumpulan data? Jadi, pengumpulan data adalah hasil data-data yang sudah kalian buat, yang sudah kalian kumpulkan, kemudian dikumpulkan. Nah, kemudian data itu dijadikan satu, ya, untuk membuat sebuah data yang valid. Nah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja kita mulai. Baik, untuk buku sosiologinya silahkan dibuka di halaman 189. Nah, kita masuk ke pengumpulan data. Setelah langkah-langkah di atas, selanjutnya kita akan menghimpun data. Namun, kalian harus memahami apa yang dimaksud dengan data dan hal-hal yang berhubungan dengan data. Nah, di sini akan dijelaskan hal-hal yang berhubungan dengan data ya anak-anakku. Jadi, data adalah bahan keterangan berupa himpunan fakta, angka, huruf, grafik, tabel, lambang, objek, kondisi, dan situasi. Nah, data merupakan bahan baku informasi untuk mencapai tujuan penelitian. Penelitian memerlukan data yang benar yang dapat diperoleh di lapangan sesuai dengan topik penelitiannya. Di sini contohnya, angka gizi buruk meningkat di Indonesia. Kemana peneliti harus mencari data? Nah, jadi untuk mengetahui data gizi buruk yang ada di Indonesia, data itu bisa kita dapat dari Departemen Kesehatan atau dari lembaga yang terkait, anak-anakku. Nah, syarat-syarat data. Syarat data ya. Data yang kita ambil tentu bukan data sembarangan, tetapi data yang memiliki syarat. Maksudnya di sini adalah yang benar-benar bisa diambil atau memang syaratnya ya. Di sini data harus objektif atau sesuai dengan kenyataan. Ya. Berarti misalnya kalian meneliti sebuah angka gizi buruk. Nah, datanya harus objektif. Misalnya kalian meneliti di daerah Papua ya atau Afrika. Nah, itu bisa kalian lakukan dan dengan cara sesuai dengan kenyataannya ya. Tidak mungkin kalian mencari data gizi buruk itu di benua Eropa, Amerika, atau di Asia, contohnya di negara-negara maju. Itu pasti tidak akan kalian temukan. Nah, makanya harus objektif ya. Kemudian data harus dapat mewakili atau representatif. Nah, data harus mewakili objek yang diamati anak-anakku. Lalu data harus mendekati kebenaran ya. Kemudian data harus up to date. Lalu data harus ada hubungannya dengan persoalan yang akan kalian pecahkan ya. Maksudnya di sini adalah kesalahan baku, standar error yang kecil, suatu perkiraan. Nah, dikatakan baik apabila kesalahan bakunya kecil. Itu syarat data yang baik. Tepat waktu atau up to date agar dapat dilakukan koreksi ya. Yang relevan lagi, data yang dikumpulkan harus ada hubungannya dengan masalah yang akan kalian teliti atau kalian pecahkan. Nah, itu syarat data yang baik untuk melakukan sebuah penelitian sosiologi. Lalu kita masuk ke kegunaan data. Nah, data memiliki kegunaan sebagai berikut ya. Mister bacakan dulu. Contohnya, mengetahui dan memperoleh gambaran tentang suatu keadaan atau persoalan yang ada di masyarakat. Contohnya, menurut Transparansi Internasional pada tahun 2012, Indonesia itu berada di peringkat ke-118 dari 174 negara paling korup di dunia ya. Nah, ya. Bisa dipastikan di sini di tahun 2012 anak-anakku. Indonesia berada di peringkat ke 118 dari 174 negara paling korup di dunia.
Lalu, kita sudah memasuki tahun 2021. Apakah peringkat kita naik ataukah peringkat kita turun? Kita tidak tahu. Lalu, membuat keputusan atau mempecahkan persoalan. Contohnya, pada awal tahun 2013, di salah satu provinsi Indonesia, angka kematian ibu melahirkan mencapai 106 kematian per 1000 persalinan. Oke. Penyebabnya antara lain adalah usia ibu saat hamil masih terlalu muda dan jarak kelahiran yang terlalu rapat. Nah, upaya yang harus dilakukan adalah kita harus menggagalkan program atau kita harus melakukan sebuah program berencana, anak-anakku ya. Berarti di sini dari 1000 persalinan 106 kematian. Berarti bisa dianggap dari sini sekitar 10% kematian ibu muda ya akibat melahirkan. Nah, kalau di sini dasar atau perencanaan, penggunaan data ya, yaitu bertujuan agar perencanaan sesuai dengan kemampuan supaya dapat dihindari perencanaan yang sulit untuk dilaksanakan atau ambisius. Alat pengendalian penggunaan data ya, bertujuan agar bisa diketahui dengan segera kesalahan atau penyimpangan yang terjadi sehingga dapat segera diperbaiki atau dikoreksi. Contohnya tadi itu angka kematian ibu hamil ya. Berarti kita bisa menggunakan sebuah perencanaan program KB atau keluarga berencana. Kemudian dasar evaluasi. Dari hasil kerja akhir, apakah target dapat tercapai? Kalau tidak tercapai, faktor apa saja yang mempengaruhinya? Nah, itu kegunaan data. Nah, ini ya, data ya. Coba kalian perhatikan tabel yang Mister berikan ini, data. Sifatnya data kualitatif, data kuantitatif. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis data. Sebelum kita mencari data, sebaiknya kita harus terlebih dahulu mengenali jenis-jenis data. Menurut cara memperolehnya, data terdiri atas data primer dan data sekunder, anak-anakku. Ya, cara memperolehnya ya. Jadi, data primer adalah data yang didapat langsung dari lapangan atau laboratorium, lalu dikumpulkan dan diolah oleh organisasi atau perseorangan. Data ini dapat diperoleh melalui wawancara, angket, atau observasi. Contohnya, wawancara dengan Menteri Pendidikan mengenai perubahan kurikulum sekolah dari waktu ke waktu. Nah, menanyakan alasan dan bagaimana evaluasi dari hasil perubahan tersebut. Itu contoh memperoleh data. Data primer. Kemudian data sekunder. Jadi, data sekunder adalah data yang diperoleh atau didapatkan dari suatu organisasi atau perseorangan ya, dari pihak lain. Data ini tidak langsung diperoleh. Data ini diperoleh dari bacaan, baik koran, majalah, atau perpustakaan. Contohnya adalah data angkatan kerja yang berada di Biro Pusat Statistik. Nah, sekarang menurut sifatnya itu ada dua ya, data kualitatif dan data kuantitatif. Untuk data kualitatif adalah data yang tidak berbentuk angka. Contohnya, pekerja informal di Jakarta terpinggirkan akibat penggusuran. Mereka pun tak mampu bersaing dengan pekerja formal di pasar tenaga kerja. Hal ini menyebabkan jumlah pengangguran semakin meningkat. Itu contoh data kualitatif yang tidak berbentuk angka ya. Sedangkan data kuantitatif adalah data berbentuk angka. Contohnya, 20% penduduk Indonesia berada di bawah garis kemiskinan atau hanya 10% siswa-siswi SMA Indonesia yang melanjutkan ke perguruan tinggi, anak-anakku. Itu adalah contoh data kualitatif dan data kuantitatif. Nah, sekarang menurut sumbernya, data menurut sumbernya. Data menurut sumbernya dibagi menjadi data internal dan data eksternal. Oke. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan suatu organisasi seperti perusahaan, departemen, atau negara. Contohnya, data negara seperti seberapa luas negara, jumlah penduduknya, lalu pendapatan per kapita dan lain-lain. Itu contoh data internal.
Kalau data eksternal adalah data yang menggambarkan suatu di luar organisasi atau negara. Contohnya, bagaimana perkembangan dan pendapat masyarakat tentang gagasan yang dilontarkan oleh organisasi tertentu. Nah, itu data eksternal. Oke. Pelajaran sosiologi hari ini Mister cukupkan sampai di sini ya. Apabila ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar ya. Mister siap untuk menjelaskan kepada kalian dari pengumpulan data ini. Nah, apa yang tidak kalian mengerti silahkan di komen di bawah ya. Oke. Mister juga sangat berterima kasih atas partisipasi kalian dalam mengikuti pelajaran sosiologi ini ya. Walaupun dalam keadaan kita yang belajar daring, tapi tidak menyurutkan niat kalian atau semangat kalian untuk tetap belajar ya. Mister juga sangat berterima kasih karena kalian sudah mengikuti pelajaran yang Mister berikan dari awal hingga akhir. Nah, baik, pelajaran hari ini, sosiologi hari ini Mister akhiri. Untuk kurang dan lebihnya bisa kita jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.